Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hadi yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya Bapak Ibu sekalian kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah sholat subuh dan kemudian dilanjutkan dengan kajian bersama hingga waktu syuruk nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tengah berada di bulan Agustus ya Bapak Ibu, yang mana ada satu momen spesial ya tentu bagi kita sebagai bangsa Indonesia di bulan ini. Kalau kita lewat di jalan-jalan itu sudah begitu meriah ya Bapak Ibu sekalian, dengan bendera merah putih, dengan umbul-umbul ya, dengan hiasan-hiasan dan lain sebagainya ya, dalam rangka untuk menyambut ya peringatan kemerdekaan negeri kita ya, negeri yang tercinta ini, negara Republik Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kemerdekaan ya ini tentu juga bagian daripada nikmat ya dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tentu patut untuk kita syukuri ya Bapak Ibu sekalian. Karena dengan kemerdekaan ini ya kita jadi terbebas dengan atau dari penjajahan ya. Jadi negara kita menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat ya. Sehingga kita sebagai rakyat juga diberikan rasa aman, rasa damai ya, ketentraman untuk kemudian bisa beraktivitas sehari-hari ya, termasuk di dalamnya juga untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah tentu suatu hal yang patut kita syukuri ya. Apalagi kalau kita mengingat bagaimana kondisi ya saudara-saudara kita ya, khususnya yang ada di Gaza, di Palestina ya, yang sampai sekarang ya masih mengalami penjajahan dari Zionis Israel ya. Nah, ini tentu mereka tidak bisa seleluasa diri kita ya. Bahkan kalau kondisi sekarang ini semakin memprihatinkan ya Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya karena mereka mengalami istilahnya genosida, pembantaian massal dan sebagainya, namun yang saat ini terjadi adalah pelaparan massal Bapak Ibu ya. Jadi sengaja ya penduduk Gaza ini ya ibaratnya seperti di penjara ya, penjara hidup begitu ya. Bantuan makanan, bantuan obat-obatan dan sebagainya itu dilarang untuk masuk, padahal di dalam sudah tidak bisa diperoleh, didapatkan makanan yang layak, yang cukup begitu ya. Maka ini sudah sangat luar biasa yang keprihatinnya Bapak Ibu, sudah banyak dijumpai baik itu orang dewasa ya, para wanita, bahkan terlebih anak-anak dan juga bayi ya,
yang itu meninggal bukan karena bom atau karena rudal dan sebagainya, tapi karena lapar ya, karena lapar, karena tidak ada makanan yang kemudian bisa dimakan. Nah, maka tidak lupa juga di pagi hari ini kita tetap terus doakan ya Bapak Ibu sekalian, mari juga kita selipkan di dalam doa-doa kita untuk kebaikan dan juga pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara di Gaza. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, nah, memang kita sebagai bangsa Indonesia ini sudah merdeka ya. Jadi tema kajian pagi hari ini Bapak Ibu ini menyongsong peringatan kemerdekaan ya negeri kita ya. Jadi temanya tentang kemerdekaan ya. Jadi memang ya kita ketahui bersama ya, kita sebagai bangsa Indonesia ini sudah merdeka ya dari penjajahan. Ya. Namun apakah kita sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai umat ya, ini sudah betul-betul kemudian merdeka ya. Kita sudah terbebas dari kemudian berbagai belenggu ya yang membelenggu diri kita. Dan bagaimana sebetulnya hakikat ya kemerdekaan bagi seorang insan, sebagai seorang manusia, dan terlebih-lebih kita sebagai seorang muslim ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya dengan menurunkan Islam ya dan juga mengutus para nabi dan rasul ya, ini sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dalam rangka memerdekakan kita semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita berislam ini bukan malah membuat diri kita jadi terbelenggu ya, terkekang dan sebagainya. Tapi sebetulnya ketika kita berislam, ketika kita bertauhid ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ini hakikatnya merupakan sebuah kemerdekaan ya, sebuah kebebasan diri kita sebagai manusia dari berbagai belenggu. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu ya? Jadi memang misi daripada Islam itu misi untuk pembebasan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada sebuah dialog ya antara utusan dari pasukan kaum muslimin ya. Ini terjadi sebelum terjadinya perang Qadisiyah Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu ada utusan pasukan kaum muslimin yang bernama Rib'i bin Amir ya radhiyallahu an. Ini yang kemudian diundang untuk bertemu dengan panglima Persia ya yang bernama Rustum ya. Jadi diajak untuk bernegosiasi ya. Jadi ceritanya pasukan muslim ini hadir ya, mereka datang ke wilayah kekuasaan Persia untuk kemudian menantang ya pasukan Persia ini. Nah, maka sebelum terjadinya peperangan ya, ini Rustum ini sebagai panglima Persia ini mengundang ya perwakilan dari kaum muslimin untuk datang ya. Dan ditanya ya, apa maksud dan tujuan kalian ini datang ya ke wilayah kami ya. Dan ya Rustum ini sebetulnya bermaksud untuk mereka berusaha agar pasukan muslimin ini pulang saja, kembali saja gitu ya, tidak usah berperang ya. Jadi mereka mengira pasukan muslim ini datang untuk mendapatkan harta ya. Jadi kalau mereka pasukan muslim ini mencari harta, kata Rustum ini kami akan berikan ya kepada kalian, tapi silahkan kalian itu kembali ya, tidak usah berperang ya. Setiap pasukan akan diberikan sekian ya.
tapi kemudian kalian tidak perlu berperang ya. Tapi ini bukan karena takluk ya Bapak Ibu, tapi karena si Rustum ini adalah ingin menyombongkan diri ya, ingin membanggakan diri dan menganggap ya Islam datang itu dalam rangka untuk mereka itu berperang, ingin menguasai ya wilayah Persia ini dalam rangka untuk mendapatkan harta, mendapatkan wilayah dan kekuasaan ya. Tapi dijawab oleh Rib'i bin Amir ya radhiyallahu an bahwasanya kedatangan dia ke wilayah Persia ini adalah dalam rangka untuk ya disebutkan dia mengatakan Allahu taba'sana linuhrija man sa'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa man dzikid dunya ila sa'atiha wa min jauril adyani ila adlil Islam ya. Jadi Rib'i mengatakan sesungguhnya Allah mengutus kami tidak lain adalah untuk membebaskan siapa saja yang Allah kehendaki. Dibebaskan dari apa? Kata Rib'i, dari penghambaan ya, dari penghambaan kepada sesama hamba ya, penghambaan seorang hamba kepada sesama hamba atau penghambaan dari makhluk kepada makhluk yang lainnya ya. Ini yang ingin dibebaskan menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah. Ini misi pertamanya ya. Kemudian Rib'i juga melanjutkan juga kami ingin membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju ke lapangan dunia dan akhirat ya. Dan kemudian yang ketiga Rib'i mengatakan kami ingin membebaskan manusia dari kedzaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, dari dialog ini Bapak Ibu sekalian ini juga bisa kita ambil pelajaran ya untuk menguatkan ya apa yang tadi kita sebutkan di awal ya, di antara misi sebetulnya Islam, kehadiran Islam ini ya, dan juga bagaimana kehadiran pasukan kaum muslimin ya ketika mereka melebarkan wilayahnya ya, menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia, itu tidak lain sebetulnya adalah ingin membebaskan manusia ya, membebaskan manusia atau bahasa lainnya ingin memerdekakan ya, bukan ingin menguasai, bukan ingin menaklukkan ya, tapi sebetulnya ingin membebaskan manusia dari ya penghambaan ya antar manusia yang satu dengan manusia yang lain ya. Ini yang ingin dibebaskan agar kemudian apa, agar manusia itu ya semata-mata menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Maka dari ini tadi ya kita bisa kembali menegaskan ya bahwa sebetulnya kemerdekaan ya bagi seorang insan atau sebagai seorang manusia ya, dan juga kita sebagai seorang muslim itu akan kita dapatkan ketika kita itu betul-betul bisa menanamkan ya tauhid di dalam diri kita ya, menanamkan tauhid ya atau keimanan itu di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan inilah yang kemudian menjadi tadi saya katakan juga misi para nabi dan rasul. Ini tentu sudah hal yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul dari sejak dahulu ya, tidak hanya nabi kita Muhammad SAW tapi juga para nabi dan rasul dari sejak awal ya, yang diserukan apa, yang didakwahkan apa, tidak lain adalah ya mereka para nabi dan rasul ini mendakwahkan yang namanya tauhid ya, ajakan untuk ya mengesahkan Allah, ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebagian orang ada yang apa istilahnya menganggap ini kok kayak sepele banget gitu istilahnya ya, cuma sederhana sekali ya, kok misi para nabi dan rasul itu hanya mengajak-ajak umatnya untuk ibadah kepada Allah saja ya.
Tapi nggih Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang sederhana ya. Kita menyaksikan bagaimana Nabi kita ya Muhammad SAW ya mengajak atau mendakwahkan tauhid saja ya kepada orang-orang Quraisy ya. Bagaimana tanggapan ya sambutan daripada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah ini ya, mereka menolak dengan sebenar-benarnya penolakan begitu ya. Bahkan mereka siap untuk berperang, siap untuk memerangi ya Nabi dan juga para sahabat ya. Padahal itu mereka adalah para sahabat Nabi itu kan tidak lain sebetulnya juga kerabat mereka ya, saudara-saudara mereka sama satu suku begitu nggih, suku Quraisy ya. Tetapi ya sampai gara-gara tauhid ya, gara-gara Islam ya, itu kemudian mereka ya rela untuk ya bahkan berperang, bahkan kemudian membunuh ya, mengintimidasi dan sebagainya ya daripada kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu sekalian dimakan, ini berarti menandakan ya yang namanya tauhid ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang simpel itu yang sederhana, tetapi dia adalah sebuah istilahnya betul-betul kalau tauhid ini masuk dalam diri seseorang itu betul-betul bisa mengubah segala hal, ini bisa mengubah banyak begitu ya, memiliki dampak yang begitu besar di dalam diri seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah ya, maka pada kesempatan ini apa saja sebetulnya ya peran daripada tauhid ini ya dalam diri seseorang, sehingga kok dikatakan ketika seorang hamba itu memiliki tauhid di dalam dirinya, ini dia telah menjadikan dirinya sebagai seorang yang merdeka ya, seorang yang betul-betul kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya itu akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki tauhid di dalam hatinya. Bahkan kemerdekaan ini didapatkan sebelum ya kemerdekaan secara fisik ya. Boleh jadi seseorang itu masih terjajah secara fisik gitu ya, seperti halnya mungkin saudara-saudara kita di Gaza ya, itu terjajah, terbelenggu ya, terpenjara ya dan seterusnya. Tetapi dikarenakan tauhid yang ada di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka ya, maka meskipun secara fisik terpenjara tetapi ya sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merdeka ya, orang-orang yang merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, di antara tanda-tanda kemerdekaan yang mereka miliki seringnya kita mendengar ya yang keluar daripada lisan mereka ya itu bukan keluhan dan lain sebagainya ya, tetapi yang muncul sering kita dengar kalau dalam video-video yang sering beredar itu Bapak Ibu, ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil ya, atau hasbunallahu wa ni'mal wakil ya, itu yang sering ya dengan berbagai ujian yang menerpa mereka yang diucapkan hanya itu ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah itu sebagai penolong kami ya, cukuplah Allah itu sebagai penolong kami, dan itulah yang kemudian selalu diucapkan ya oleh para penduduk Gaza. Nah, ini menunjukkan bagaimana mereka itu ya tidak tidak bergantung pada siapapun ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana dampak atau pengaruh daripada tauhid ini, kenapa bisa dikatakan tauhid ini memerdekakan ya seseorang? Yang pertama, tauhid ini adalah membebaskan ya seorang hamba dari yang namanya perbudakan syirik ya, dari perbudakan syirik. Nah, jadi syirik ya atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya adalah perbudakan yang paling yang paling tinggi ya, perbudakan yang paling tinggi ya. Karena Karena menjadikan ketika orang melakukan kesyirikan itu hakikatnya orang tersebut telah menghambakan dirinya kepada selain Allah ya, menghambakan dirinya kepada selain Allah ya. Ya, ini sebagaimana perkataan
salah seorang ulama ya, yakni Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah ya. Menjadi hamba Allah itulah hakikat daripada kemerdekaan yang sejati ya. Faman lam yata'abbad lahu kana abidan li ghairih ya. Jadi kata beliau, siapa yang tidak menghambakan dirinya kepada Allah, pasti dia itu akan menghambakan kepada selain Allah ya. Jadi ini sebuah kepastian Bapak Ibu ya. Jadi beliau tadi di awal mengatakan ya, sesungguhnya menjadi hamba Allah itu pada hakikatnya adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati ya. Jadi tadi malam juga saya sempat sampaikan kepada teman-teman juga ya, itu bahwasanya umumnya kalau seseorang itu menjadi hamba ya, atau menjadi budaknya orang lain gitu kan, itu kan yang namanya jadi budak ya, itu kan menjadi sosok yang terikat gitu nggih. Dia di bawah kekuasaan tuannya begitu ya, seorang budak ya. Ketika ada seorang budak gitu dimiliki oleh seorang tuan ya, maka dia berarti budak itu tidak merdeka karena dia itu berada di bawah kekuasaan tuannya ya. Apa yang menjadi keinginan dari tuannya dia harus ikuti ya. Baru budak itu dikatakan merdeka kalau kemudian ada yang memerdekakan gitu ya. Ada yang membebaskan atau dia itu menebus dirinya ya, sehingga kemudian seorang budak itu menjadi seorang yang merdeka ya. Tetapi selama dia masih menjadi seorang budak ya, itu tidak lagi dikatakan seorang yang merdeka, orang yang bebas ya. Nah, tapi itu yang terjadi ketika seorang manusia menjadi budak manusia yang lain ya. Tetapi beda Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika diri kita ini menjadi hamba Allah ya, atau dalam tanda kutip ya, itu menjadi budaknya Allah. Nah, ini bukan malah menjadikan diri kita itu terbelenggu ya, atau kemudian terikat, tetapi sesungguhnya malah ketika kita menghambakan diri di hadapan Allah, ini malah kita itu sedang membebaskan diri kita atau memerdekakan diri kita dari ikatan-ikatan kepada selain Allah. Karena kata tadi sebagaimana kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, kalau orang itu tidak menjadi hamba Allah, sudah pasti dia itu nanti akan menjadi hamba dari yang lain begitu ya. Jadi itu sudah pasti ya. Tidak mungkin tidak mungkin orang itu mengatakan aku orang merdeka, tidak ada yang tidak ada yang kemudian menguasai diri saya ya, tidak ada yang mengatur saya ya. Itu tidak mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang betul-betul misalnya nggak terikat sama apapun ya, boleh jadi dia merasanya dia tidak itu tadi ya, tidak ada yang menguasai dirinya, tidak ada yang mengatur, dia mau apa saja itu terserah, dia bisa lakukan ya. Dia merasanya bebas, dia merasanya merdeka, tetapi sebetulnya Bapak Ibu ya, dia itu bukan merdeka yang sesungguhnya, karena sudah pasti dia pasti nanti juga akan terikat ataupun ya tergantung dengan yang lainnya ya. Bisa apa ya, bisa jadi dia diperbudak oleh harta ya, bisa juga diperbudak oleh jabatan ya, oleh kekuasaan, ataupun juga diperbudak oleh hal-hal yang lainnya ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ya, kenapa orang yang bertauhid ini membebaskan dari perbudakan syirik? Allah di dalam surah Az-Zumar itu memperumpamakan ya. Dzaraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin. Hal yastawiyani masalan ya. Jadi Allah itu membuat perumpamaan seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang kemudian mereka itu saling berselisih, dengan seorang hamba yang menjadi milik penuh seorang saja. Nah, kemudian Allah bertanya, adakah antara dua hamba itu sama? Ya, jadi jika ada seorang hamba yang itu milik
milik beberapa tuan misalnya begitu nggih. Milik beberapa tuan sedangkan tuannya ini saling berselisih, istilahnya punya keinginan sendiri-sendiri ya. Sebagai seorang hamba atau budak misalnya ya, ya tentu dia bingung misalnya. Si A pengennya begini, si B pengennya begini, si C pengennya begini. Nah, kalau pada beda-beda kan dia ya harus nurut yang mana ya. Nah ini jadi dia malah susah sendiri gitu nggih. Karena apa? Dia dimiliki oleh banyak pihak. Berbeda ya dengan ketika seorang budak, seorang hamba itu hanya punya satu tuan saja, maka akan lebih mudah bagi dirinya untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada tuannya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Itu gambaran. Kalau kita itu hanya menghambakan diri pada Allah, nah itu lebih apa guys istilahnya? Lebih simple, okay? Kita tidak perlu menuruti keinginan-keinginan yang lain ya dari pihak-pihak lain atau dari ilah-ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita itu fokus ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibunya, ini gambaran bagaimana kalau kita itu mentauhidkan Allah, kita menjadi hamba Allah, itu hakikatnya malah itu membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan kepentingan atau keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang lain. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tauhid, orang yang punya tauhid ini kenapa dikatakan orang yang merdeka? Karena tauhid ini membebaskan ya seseorang dari ketergantungan kepada makhluk ya, kepada makhluk ya. Jadi ketergantungan hanya kepada Allah, jadi tidak lagi bergantung kepada makhluk. Nah, orang yang bertauhid Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu punya keyakinan ya, punya iman bahwasanya yang namanya rezeki, yang namanya pertolongan, yang namanya kekuasaan ya, itu semuanya hanyalah milik Allah ya. Oleh karena itu, kalau keyakinan ini betul-betul ada di dalam diri seseorang, ini akan membebaskan orang tersebut dari rasa takut dan ketergantungan yang berlebihan kepada manusia. Nah, begitu ya. Jadi kalau orang yakin ya rezeki itu Allah yang ngatur ya. Allah yang menetapkan, Allah yang membagikan ya. Tidak lagi tergantung pada manusia ya. Betapa banyak ya di sebagian masyarakat kita ya, sebagian orang ya itu secara sadar atau tidak sadar kadang ya muncul ya ketergantungan tentang rezekinya, tentang penghasilannya itu kepada manusia, kepada yang lain, kepada majikannya, pada juragannya atau kepada bosnya, pimpinan perusahaannya dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang apapun yang menjadi keinginan dari si bos ini, si pimpinan ini kadang-kadang dia itu harus menuruti, harus menjalankan padahal mungkin boleh jadi bertentangan dengan hati nuraninya ya. Bisa disuruh itu laporan keuangannya coba di inilah ya di otak-atik guys. Jadi biar nanti tetap wajar tanpa apa istilahnya wajar tanpa pengecualian gitu. WTP gitu. Maksudnya ketika diperiksa dan sebagainya ya. Padahal apa sebetulnya dia ini pimpinannya ini ingin melakukan korupsi, ingin mengambil ya dan sebagainya ya. Tetapi ingin dibuda dia sebagai pekerja ya tadi kadang-kadang itu tadi ya nanti enggak saya lakukan, saya dipecat ini dan sebagainya ya. Maka dia kadang terpaksa melakukan itu ya. Kadang-kadang juga banyaklah ya namanya keinginan bos, keinginan pimpinan itu dah macam-macam dan sudah banyak korbannya gitu Bapak Ibu. Itu ada yang suruh mengubah laporan, ada yang suruh ini, suruh itu ya, ada yang suruh entertain ya, menghibur dan sebagainya ya, ada macam-macam. Nah, kadang-kadang orang itu sampai mengorbankan seperti itu ya, dirinya, mengorbankan harga dirinya, mengorbankan kehormatannya atau mengorbankan hati nuraninya atau bahkan mengorbankan agamanya ya karena jam kerja ya harus kemudian meninggalkan sholat ya misalnya begitu ya. Nah dan sebagainya. Nah ini apa Bu? Ya, ini ketika seorang itu
punya ketergantungan kepada manusia yang lain, ya akibatnya dia itu tidak bebas tadinya, tidak merdeka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tauhid ini punya peran ya. Ketika seseorang itu yakinnya ya itu pada Allah ya, maka insya Allah ya dia akan terbebas dari ketergantungan kepada manusia yang lainnya. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan juga dengan tauhid ya seseorang itu tidak mudah untuk diperbudak oleh apa? Oleh tekanan sosial ya. Jadi kadang-kadang kan yang namanya pengaruh lingkungan sekitar itu kadang juga memperbudak seseorang Bapak Ibu. Nah, kemudian ketakutan terhadap kemiskinan ya, atau juga keinginan untuk menyenangkan orang lain secara berlebihan ya. Jadi ini juga perbudakan sebetulnya ya. Jadi kita itu gara-gara pengen menyenangkan orang lain ya, entah tadi menyenangkan pimpinan atau bahkan kadang-kadang menyenangkan pasangan hidup kita ya, istri menyenangkan suaminya, suami ingin menyenangkan istri ya, itu kadang-kadang gara-gara itu ya orang itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang kemudian tidak dibenarkan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian ya, cuma 4 Bapak Ibu ya. Allah sebentar lagi selesai ya. Yang ketiga adalah tauhid ini adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Nah, jadi kenapa tadi dikatakan tauhid ini bisa memerdekakan seseorang ya, karena dia adalah dengan tauhid ini adalah juga tidak lain adalah sumber ya kita itu mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup. Nah, kok bisa seperti itu ya? Ya, ini tidak lain adalah karena seseorang yang hatinya itu bertauhid itu akan merasakan ketenangan dikarenakan dia itu meyakini bahwasanya semua takdir Allah itu ada hikmahnya ya. Semua hal itu, semua yang terjadi dalam kehidupannya itu tidak lain adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, dan sudah pasti ya ada hikmahnya, ada kebaikan daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin juga sudah pernah saya sampaikan di majelis ini juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semua takdir Allah itu adalah baik Bapak Ibu ya. Jadi meskipun yang datang kepada diri kita ya dari sudut pandang manusia itu yang namanya takdir itu kita kalau di sudut pandang manusia itu ada 2 memang ya. Ada takdir yang baik, hal-hal yang kita sukai, ada kenikmatan, ada kebahagiaan ya, ada kesenangan, itu namanya takdir baik ya, yang kita dapatkan. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita juga mendapatkan jenis takdir yang kedua, ini ada takdir yang buruk ya. Ini buruk dari sudut pandang manusia ya, Bapak ya. Hal-hal yang tidak disukai, ada ujian, ada musibah, ada sakit, ada bencana, kekurangan dan sebagainya ya. Itu adalah hal yang tidak kita sukai ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang perlu kita yakini ya, baik Allah itu menakdirkan takdir yang baik, Allah menakdirkan hal yang buruk, hal yang tidak kita sukai, maka dari sisi perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu semuanya itu baik ya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk ya. Jadi tidak ada ceritanya Allah itu kok berbuat dolim ya, berbuat aniaya ya, berbuat menyengsarakan hambanya, itu sebetulnya tidak ada ya, tidak ada. Semua perbuatan Allah itu itu berangkat dari sifat Rahman dan Rahim, sifat kasih sayang, sifat adil Allah ya. Jadi tidak mungkin Allah itu berbuat yang sifatnya itu ingin menciderai istilahnya, ingin mencelakai hambanya, itu tidak ada sebetulnya. Jadi semua Allah itu sebetulnya sayang kepada hambanya. Hanya saja memang bentuk sayang Allah itu kadang-kadang diwujudkan tidak selalu dengan hal-hal yang menyenangkan diri kita ya. Kadang-kadang dengan hal-hal yang kita merasa tidak senang ya. Seperti halnya ya anak ya, seorang anak itu mendapati perlakuan orang tuanya ya. Orang tuanya kadang-kadang itu memarahi ya, kadang-kadang
nyubit gitu misalnya, nggih, atau kadang-kadang nabok anaknya dan sebagainya. Nah, itu apa karena orang tuanya itu tidak sayang, Bapak Ibu, nggih? Karena orang tuanya itu benci kepada anaknya, kan bukan, nggih. Mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua melakukan itu pasti juga paham ya. Saya mukul anak misalnya karena anak itu bandel misalnya, itu bukan karena kita tidak sayang, tetapi ya karena malah itu kita mukul itu karena kita sayang ya. Jadi karena ingin anak itu berubah ya, anak itu kemudian tidak melakukan perbuatan nakalnya lagi begitu. Nah, itu juga seperti itu sebetulnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita ujian, musibah dan sebagainya, itu tidak lain juga sebetulnya karena Allah itu sayang kepada diri kita. Karena Allah itu ingin berubah, ingin kita itu kemudian kembali ya kepada Allah, ingin kita itu kemudian berdoa minta tolong kepada Allah ya, ingin kita itu sadar ya, kemudian kita bertobat, kembali taat, kembali dekat kepada Allah. Kan kita juga Pak sadar ya Bapak Ibu, pastinya kalau kita itu sedang banyak nikmat, sedang diberikan keberlimpahan itu kan akhirnya seringnya itu kan terus kita itu diujo itu terus kebablasan itu kan ya, kita sadar lah ya, kita sadar seringnya seperti itu ya, sering itu kita kebablasan gitu ya. Kalau pagi pas seneng itu seringnya kebablasan, tapi kalau kita itu pas susah jadi kita juga tahu ini, kalau kita pas susah terus baru kemudian kita itu merasa langsung diingatkan, wah kita berarti harus kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti itu Bu, kalau ketika orang diberi susah terus jadi dekat, itu kira-kira baik atau tidak ini ya? Jadi kan ini sebuah kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, tauhid ini sumber ketenangan dan kebahagiaan ya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ya, alla bidzikrillahi tatmainul qulub ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah ya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, tauhid ini kenapa bisa memerdekakan seseorang? Karena memang betul-betul tauhid ini akan melahirkan sosok pribadi yang betul-betul merdeka ya. Yang seperti apa merdeka ini ya, seperti halnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat ya. Mereka ini adalah contoh manusia yang merdeka dikarenakan tauhid yang ada di dalam diri mereka. Jadi mereka itu para sahabat dan ini tadi ya, Rasulullah SAW itu tidak takut ya celaan manusia di dalam menegakkan kebenaran ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 44, wala tahsawun nasa wahsauni ya, dan janganlah kalian itu takut kepada manusia tetapi takutlah kepadaku. Nah, ini adalah Allah ingatkan kepada kita semuanya. Nah, jadi hikmahnya Bapak Ibu, tauhid ini akan melahirkan keberanian ya, kemudian juga melahirkan kejujuran ya, integritas ya. Karena apa? Kok bisa semua itu didapatkan? Karena yang menjadi ukuran dari kehidupan seseorang atau yang dicari dari hidup seseorang itu adalah ridho Allah ya, bukan yang namanya penilaian manusia ya. Jadi kalau orang itu hidupnya itu Bapak Ibu nggih, terombang-ambing kepada penilaian manusia ya, pengennya biar dilihat manusia itu baik, dilihat manusia itu dia orang yang dermawan, orang yang seperti ini, orang yang soleh dan sebagainya ya. Jadi kalau orang itu itu tadi nggih, tergantung sama penilaian orang itu malah susah Pak Ibu nggih. Jadi sithik-sithik pengennya tidak ya kayak pejabat itu Bapak nggih, pengennya dilihat oleh warganya, oleh masyarakat itu selalu baik gitu ya, selalu dalam keadaan baik. Akhirnya apa ya? Akhirnya harus banyak pencitraan, harus banyak pakai topeng istilahnya begitu ya. Jadinya kadang-kadang jadi susah sendiri begitu ya. Nah, tapi beda dengan orang yang kemudian yang dicari itu adalah ridho Allah ya, maka dia tidak peduli dengan
penilaian orang ya. Tapi yang dicari adalah yang penting Allah ridho ya. Ya nggak peduli orang mau ngomong apa gitu istilahnya begitu, okay? Orang mau melihatnya seperti apa, yang penting kalau Allah ridho ya dia tetap jalankan itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu diantaranya ya. Bagaimana tauhid itu sebetulnya betul-betul bisa membebaskan atau memerdekakan diri kita sehingga kita mendapat kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Orang tidak lagi diperbudak oleh cinta harta misalnya, sehingga akhirnya dia itu harus kerja mati-matian tanpa akhir ya. Orang kemudian juga tidak harus diperbudak dengan popularitas. Sekarang itu kan orang pengen viral, pengen terkenal ya, sehingga akhirnya orang itu hidupnya ya mencari istilah dia. Jadi sini sebutnya validasi orang lain ya, pengakuan ya, dan juga penilaian orang lain. Dan juga orang tidak diperbudak dengan hedonisme ataupun berfoya-foya, bermegah-megahan, bersenang-senang di dalam hidup ini, sehingga yaitu tadi ya, orang yang dicari itu bukan, kalau orang sudah diperbudak dengan kesenangan dunia Bapak Ibu, itu kan yang dicari cuma seneng terus ya, habis ini ganti ini ya. Dulu senengnya dari minum terus ganti judi, ganti wanita, ganti apa. Nah itu jadi orang itu cuma beralih dari kesenangan satu kesenangan yang lain, dan semuanya itu adalah kesenangan yang sifatnya semu ya, dan tidak akan berakhir ya sampai dia itu sampai masuk ke liang lahat gitu ya, baru kemudian dia baru sadar ya, baru puas gitu. Ya nggak puas ya, artinya dia sudah nggak bisa lagi ya mencari kesenangan ya, dan dia sudah ajal menjemput. Nah itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah ya, intinya bagaimana kita kuatkan tauhid diri kita ya, karena itulah yang nanti akan menjadikan kita sebagai manusia yang merdeka ya.